Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin membuat video presentasi mengenai landasan yuridis dan jenis mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di peradilan agama. Perkenalkan, nama saya Hanif Tayang Maulana Cesario dengan NIM 1201230038. Nama saya Muhammad Bintang Maulana Ramadan dengan NIM 1201230035. Perkenalkan, nama saya Dina Dwiana Temondo dengan NIM 120123000153. Dan saya dengan nama Widya Andriani dengan NIM 12012300119. Dan saya Nabila Putri Pratama dengan NIM 12012300175. Alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks peradilan agama memiliki fondasi hukum yang kuat, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam syariat Islam. Pertama, kita lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan memperluas kewenangan peradilan agama, termasuk kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi, syariah, dan mendorong upaya damai seperti mediasi dan islah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 58 dinyatakan bahwa setiap hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadaan yang hidup dalam masyarakat. Ini sejalan dengan semangat penyelesaian damai. Yang paling teknis, ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini mewajibkan adanya tahapan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Tak hanya itu, Instruksi MA Nomor 1 Tahun 2012 Tahun 2002 menegaskan pentingnya mediasi sebagai bagian dari reformasi peradilan. Dan dalam konteks Islam, Kompilasi Hukum Islam mendorong pendekatan kekeluargaan dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis, penyelesaian damai atau islah sangat dianjurkan dan menjadi landasan utama dalam ajaran Islam. Perhatikan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihuna baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah pada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini menegaskan bahwa persaudaraan dalam iman adalah landasan sosial umat Islam ketika terjadi konflik. Islah bukan hanya anjuran sosial, tapi juga perintah ilahi. Allah mengaitkan takwamu kepadanya dengan keinginan untuk memperbaiki hubungan antar sesama. Tidak hanya dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW juga sangat menganjurkan perdamaian. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, mereka menjawab, maukah kalian aku beritahu amalan yang lebih utama daripada sholat, puasa, dan sedekah? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mendamaikan hubungan antar sesama, sesungguhnya kerusakan hubungan itu adalah hal yang menghancurkan agama. Hadis riwayat Abu Daud, Hasan Sahih menurut Al-Barani. Kesimpulannya, sistem hukum nasional dan syariat Islam saling memperkuat dalam mendorongnya penyelesaian sengketa yang adil dan bermartabat, baik melalui aturan formal seperti undang-undang dan perma, maupun melalui nilai-nilai ukhuwah dan takwa dalam Islam. Mediasi dan islah adalah jalan utama yang harus dikedepankan sebelum masuk ke proses peradilan penuh. Jenis mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ada mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara di luar sidang pokok yang melibatkan mediator netral. Tujuannya adalah mencari kesepakatan damai antara para pihak. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata wajib dimediasi dulu. Mediator bisa hakim atau pihak ketiga yang memiliki sertifikat mediator dari lembaga resmi. Pelaksanaan dimulai setelah gugatan terdaftar. Mediator akan memfasilitasi pertemuan dalam waktu 30 hari kerja dan bisa diperpanjang maksimal 30 hari lagi jika diperlukan. Kalau berhasil, dibuat akta perdamaian
yang ditandatangani dan disahkan oleh hakim. Akte ini memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti putusan pengadilan. Jika gagal, sidang dilanjutkan seperti biasa, tapi setidaknya mediasi memberi kesempatan kedua belah pihak menyelesaikan konflik tanpa permusuhan berkepanjangan. Selanjutnya ada islah. Islah adalah bentuk perdamaian yang berasal dari ajaran Islam. Tidak formal seperti mediasi, tetapi lebih bersifat sosial dan spiritual. Biasanya dilakukan secara kekeluargaan. Selanjutnya ada peran tokoh agama, keluarga, dan hakim dalam islah. Tokoh agama berperan sebagai penasehat spiritual, mendamaikan di luar pengadilan, dan memberi legitimasi moral. Keluarga berperan sebagai pihak terdekat yang berpengaruh, mediator internal, dan menjaga kehormatan keluarga. Hakim memfasilitasi islah dalam proses persidangan, menunda sidang untuk mediasi atau islah, dan mencatat hasil islah. Selanjutnya ada ciri khas penyelesaian berbasis nilai-nilai islah. Yang pertama ada berorientasi pada perdamaian. Tujuan utama bukan menang atau kalah, tetapi mencapai kesepakatan damai yang adil dan diri kedua belah pihak. Yang kedua ada lindasi nilai-nilai Islam. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan mempertimbangkan ajaran syariat Islam, bukan sekedar hukum positif. Yang ketiga ada pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Proses islah dilakukan dengan cara musyawarah, bukan konfrontatif. Mengutamakan hubungan kekeluargaan dan sosial yang harmonis, terutama dalam perkara seperti perceraian, waris, dan hak asuh anak. Dan yang keempat ada fleksibel dan humanis, tidak kaku dengan prosedur peradilan formal, bisa dilakukan sebelum, selama, atau di luar persidangan. Yang kelima ada bersifat sukarela dan konsensual. Islah hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak sadar dan sepakat. Yang keenam ada menghasilkan akta perdamaian. Jika islah tercapai di pengadilan, hasilnya dapat dituangkan dalam akte perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Dan yang terakhir ada mencegah dampak negatif jangka panjang dengan menghindari putusan yang memicu konflik. Lanjutan, islah menjaga. Selanjutnya ada jenis perkara yang sering diselesaikan melalui islah. Yang pertama ada perkara perceraian atau cerai talak dan cerai gugat, merupakan perkara paling umum yang diarahkan untuk islah. Hakim wajib menasihati suami istri agar rujuk atau mempertimbangkan kembali keputusan bercerai. Jika islah berhasil, proses perceraian bisa dibatalkan atau ditunda. Yang kedua ada hak asuh anak. Sering kali terjadi di perselisihan antara mantan suami dan istri. Islah digunakan untuk memberi kesempatan terbaik demi kepentingan anak. Bisa melibatkan psikolog, keluarga, atau tokoh agama dalam mediasi. Yang ketiga ada nafkah anak dan istri. Perselisihan tentang jumlah atau kelalaian dalam memberi nafkah. Dan yang keempat ada waris. Sengketa waris sering mengandung konflik emosional antar anggota keluarga. Islah menjadi saran untuk membagi warisan secara adil dan damai. Yang kelima ada hibah, wasiat, dan wakaf. Jika terjadi sengketa antara ahli waris atau penerima hibah, wasiat, islah bisa digunakan untuk menyepakati pemanfaatan atau pembagian harta. Yang keenam ada sengketa ekonomi syariah. Misalnya pada perkara utang piutang, jual beli, sewa menyewa, atau kerja sama berbasis prinsip syariah. Dan selanjutnya ada kekuatan moral dan sosial dalam islah. Di sini ada kekuatan moral. Yang pertama, menjunjung ajaran agama Islam. Yang kedua, menghindari dosa dan permusuhan. Yang ketiga ada menumbuhkan kesadaran dan keikhlasan. Kekuatan sosialnya, yang pertama ada menjaga keutuhan keluarga. Yang kedua ada mencegah konflik sosial. Yang ketiga ada Yang terakhir ada tahkim, pengertian dan dasar hukum konsep dalam Islam.
Tahkim atau arbitrase syariah adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan menunjuk seorang atau beberapa orang hakam sebagai penentu keputusan. Selanjutnya, perbedaan dengan mediasi dan Islam. Dalam Islam, konsep tahkim dikenal sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, saat terjadi konflik antara suku-suku Quraisy soal peletakan Hajar Aswad, Rasul ditunjuk sebagai hakam. Tahkim berbeda dengan mediasi dan islah karena putusan arbitrator bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum banding atau kasasi. Terus yang ketiga, sifat keputusan tahkim dan syarat kesepakatan para pihak. Syarat utama tahkim adalah kesepakatan para pihak, baik dalam menunjuk arbitrator maupun menerima keputusannya. Biasanya digunakan dalam sengketa bisnis dan ekonomi syariah. Selanjutnya, potensi pengembangan tahkim dalam sengketa ekonomi syariah. Dengan berkembangnya ekonomi syariah, tahkim berpotensi besar menjadi mekanisme andalan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, leasing, hingga jual beli berbasis akad. Cukup Cukup sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.